Kalau di dalam Korintus, khususnya Korintus pertama, adalah gereja-gereja yang makanan terlalu banyak tetapi tidak memperdulikan orang miskin. Gereja yang karena mempunyai karunia lalu mereka memuliakan diri. Gereja yang begitu ribut karena karunia-karunia daripada Roh Kudus sehingga mereka membicarakan tentang kekacauan-kekacauan berkarunia lidah. Dan Paulus menulis itu bukan untuk mendorong tapi untuk membatas. Sekarang banyak orang karismatik, orang Pentakosta memakai surat 1 Korintus untuk membakar-bakar lebih banyak karunia seperti itu. Akhirnya melupakan yang paling penting adalah Injil dan Kristus yang mati dan bangkit. Tetapi Paulus tidak. Paulus menulis 1 Korintus justru untuk membatas, untuk memberikan peraturan dan memberikan peringatan kepada mereka yang mempunyai makanan cukup, mempunyai karunia yang besar. Tetapi beda sekali. Pada waktu Paulus menulis Efesus, menulis Kolose, menulis Filipi, bukan mengatur dan bukan membereskan ketidakberesan hidup gerejawi, tapi justru memberikan pandangan mereka kepada di dalam keadaan kesengsaraan, di dalam keadaan kesulitan, bagaimana menengadah kepada rencana Allah yang kekal. Maka di sini ayat pertama dikatakan, aku telah menjadi orang yang dipenjarakan justru karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Di dalam terjemahan yang lain, bagi kau orang kafir, aku telah menjadi yang dibelenggu. Bagi kau orang kafir, kenapa? Karena Yesus memanggil Paulus pada waktu dia menuju kepada kota Damaskus, dan cahaya yang lebih besar dari cahaya matahari menjatuhkan dia dan berkata, aku akan menjadikan kau rasul kafir. Kau menjadi rasul untuk bangsa-bangsa kafir. Kau akan menjadi cahaya orang kafir. Kau akan aku utus ke tempat yang jauh. Berbeda dengan Petrus, berbeda dengan Bartolomeus, berbeda dengan Thomas, berbeda dengan Yohanes yang berkhotbah di kalangan orang-orang Yahudi. Kau akan diutus ke tempat bangsa-bangsa yang lain, kepada orang-orang bahasanya lain, kepada mereka yang filsafatnya lain, kepada mereka yang tidak mengenal Abraham, kepada mereka yang tidak mengenal Musa, tidak mengenal Taurat. Engkau aku utus untuk menjadi cahaya di tengah-tengah bangsa-bangsa kafir. Jadi Paulus lain dengan Petrus. Dia harus pergi cari orang di Filipi, di Tesalonika, di Efesus, di tengah-tengah orang yang tidak pernah mengerti perjanjian lama. Sulit sekali mengenalkan Allah di perjanjian lama karena mereka tidak pernah mengetahui apa itu Taurat. Tidak pernah mengetahui apa itu nenek moyang orang Israel. Dia sulit. Saudara-saudara, pada waktu dia mengabar Injil, akhirnya mereka bilang, ada apa? You ganggu saya. Saya kan sudah mempunyai Artemis. Saya sudah mempunyai Diana. Saya sudah mempunyai akan dewa-dewa orang kafir. Kenapa harus percaya lagi Yehova? Percaya Yesus Kristus. Ini orang gila. Masuk kerja ke dalam penjara. Saudara-saudara, pada waktu Paulus berada di Efesus, berada di tempat-tempat ujung daripada Asia Minor, dia malam itu tidur dan dia mimpi. Saudara-saudara, di Troas dia mimpi ada orang Masedonia mengatakan, mari seberang ke sini, tolonglah kami. Oh, dia pikir inilah wahyu Tuhan, inilah satu visi penginjilan, ini kebutuhan mission field, saya harus menyeberang ke situ. Lalu dia anggap itu pimpinan Tuhan. Dia pergi sama Silas, pergi menyeberang laut pakai kapal kepada kota Filipi. Sampai di situ mulai mengabar Injil. Hari pertama mengabar Injil, ada seorang yang jual kain ungu, berarti pedagang tekstil yang kaya. Karena kain ungu itu suplai untuk bangsawan, suplai untuk orang-orang pemerintah. Itu pedagang tekstil itu menerima Yesus Kristus. Hari kedua bagaimana? Paulus langsung dihasut dan dimasukkan penjara. Karena dia adalah pengacau dunia. Saudara-saudara, kadang-kadang kita lihat, oh daerah-daerah memerlukan Injil, oh kita pergi. Begitu pergi, mau melayani Tuhan langsung masukkan penjara. Nah ini berarti paradoks, sifat paradoks daripada penginjilan. Orang yang suka menginjili, maunya dipuji, tidak usah menginjili. Orang yang mau menginjili, maunya dianggap hebat, tidak usah menginjili. Orang yang mau menginjili, bersedia mau mati, itu penginjilan baru beres. Bersedia masuk penjara. Come over here, cross the sea, help us, we are Macedonian. Kami orang Macedonia perlu akan penyeberangan ke sini untuk menolong kami. Oh, mereka memerlukan Injil, mari kita membantu. Sampai di situ, spot pertama, tempat pertama penginjilan, masuk penjara.
Saudara-saudara, itulah penginjilan. Jadi aku rasul kafir, masuk penjara karena kamu orang kafir. Justru menginjil kepada kamu, itulah sengsara yang harus saya tanggung. Saya sekarang menderita karena memberitakan Injil kepada engkau. Aku akan menderita. Ayat kedua. Lalu dia mengatakan di sini dengan kalimat, memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Nah, atau terjemahan lain, saya percaya kamu sudah mendengar bahwa anugerah Tuhan diberikan kepadaku dan memberikan tugas itu di atas bahuku supaya aku menerima, ayat ketiga, wahyunya dia tentang rahasia Injil. Nah, saudara-saudara, jadi orang-orang yang mau melayani Tuhan itu mestinya bagaimana? Di sini saya mencatat 3 hal. Pertama-tama, berdasarkan pemberian anugerah Tuhan. Kedua, dia jelas akan tugas jabatan yang ada pada dia. Dan ketiga, dia mengerti akan wahyu Tuhan. Saudara, ini penting sekali. Kalau gereja ini mau menjadi gereja misioner, kalau kita menjadi orang Kristen yang mengabarkan Injil, kita harus jelas 3 hal ini. Pertama, kita mengetahui berdasarkan anugerah Tuhan kita boleh mengabar Injil. Kenapa saya bisa menjadi pendeta? Kenapa engkau bisa menjadi anggota PI? Kenapa engkau bisa melayani? Kenapa engkau bisa menjadi majelis? Kenapa engkau bisa menjadi orang yang melayani orang lain? Karena anugerah. Saudara, jangan kira saya membantu Tuhan, tidak. Saya bisa berkhotbah, itu anugerah Tuhan. Saya bisa memimpin nyanyi, itu anugerah Tuhan. Engkau bisa memberikan persembahan, itu anugerah Tuhan. Bukan karena engkau yang menolong Tuhan, tapi Tuhan yang memberi anugerah kepada engkau. Selalu ingat sola gratia, sola gratia, sola gratia. Only by the grace of God that I am now here today. Aku hari ini menjadi orang seperti apa itu semua karena aku mengerti ini adalah anugerah Tuhan. Amin. Saudara-saudara, kedua, orang mengerti anugerah Tuhan, dia mulai memangku jabatan sesuai dengan satu tugas yang diberikan kepada dia. Dan sekarang aku telah memangku jabatan ini. Aku sekarang telah mempunyai tugas ini adalah karena anugerah Tuhan. By your grace God, now I carry on my duty, my responsibility. I carry on my job. I carry on my work. Saudara-saudara, apakah menjadi tugasku? Apa menjadi jabatanku? Apa menjadi hal yang ku harus kerjakan? Saya harus sadar, saudara-saudara, tidak boleh ada orang Kristen yang taunya cuma makan, minum, enak-enak. Tidak boleh ada orang Kristen yang taunya mendengarkan khotbah sesudah dia menyanyiakannya. Setiap orang Kristen harus menemukan dirinya di dalam kerajaan Tuhan. Harus kerja apa? Apa karunia Tuhan? Apa bakat? Apa latihan yang Tuhan berikan kepada saya? Saya mungkin mengerjakan apa? Coba lihat. Sudah mungkin gereja ini sudah makin lama makin banyak orang, tapi sedikit kesempatan melayani. Itu sebab saudara-saudara, banyak orang masih nganggur di sini. Selain hari Minggu duduk di sini menempati satu kursi, Senin sampai Sabtu nganggur, nggak ada kerjaan apa untuk Tuhan. Lalu kalau boleh, bukan pendeta suruh kau kerja, kau suruh pendeta kerja. Tapi saudara-saudara, setiap orang Kristen harus berdoa, Tuhan, what should I do? Apa yang boleh saya kerjakan? Mungkin melalui penganiaya mereka disebarkan. Inilah sejarah. Yerusalem dianiaya, maka mereka lari ke Samaria. Di situ mereka mengabarkan. Mungkin melalui kesulitan-kesulitan Jakarta, engkau nanti akan disebar kemana-mana. Lalu di situ mulai memikirkan. Pasti pentong, kalau saya ke Perth, saya mesti ke gereja yang mana ya? Pasti pentong kalau saya nanti sekolah di Oklahoma, saya mesti ikut kebaktian yang mana ya? Saudara-saudara, kalau engkau sudah bertahun-tahun di sini menjadi anggota yang menegakkan firman Tuhan begitu ketat, mungkin engkau mesti tanya, pasti pentong, kalau saya pindah ke Kuala Lumpur, bolehkah saya dirikan mimbar Reform Injili di situ? Itulah. Konsep sudah 9 tahun, sudah 10 tahun berubah. Jadi kamu yang nanti sekolah di Boston, orang Reform Injili di situ, dirikan persekutuan Reform Injili. Kamu yang nanti sekolahnya di Los Angeles, dirikan persekutuan Reform Injili. Kamu yang mau pindah separuh ke Denpasar, dirikan mimbar Reform Injili di situ. Kamu yang mau pergi ke Palembang, mau pergi ke Batam, atau pergi ke Singapura, atau ke Penang. Di Penang ini kali kerusuhan di Jakarta mengakibatkan Penang sudah menampung 480 anak-anak Indonesia sekolah di situ. Kalau ada orang Kristen Injili di situ, harus dirikan persekutuan di situ.
Bukan saya ikut kebaktian yang mana. Saya dirikan persekutuan. Mengapa orang Kristen itu hanya mengikut kebaktian? Mengapa yang tidak bisa mendirikan persekutuan? Bahkan orang yang tidak doktrin